Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam mata kuliah pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya sayangi rekan-rekan saya semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah tentang hari akhir. Baik, jadi di kelompok ini terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Adelia Francisca, ada teman saya Aulia Ramadhani, Fatima Julka, Bella Fitria, Dinda Triwayuni, dan Atika Nurrahma. Baik, selanjutnya materi-materi akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya Dinda Triwayuni akan membacakan materi tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Harus kita mempercayai kebenaran adanya yang menjadi jembatan untuk menuju ke kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan seluruh bumi beserta seluruh isinya. Hari kiamat tidak dapat diprediksi kapan akan datangnya karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun dengan demikian, kita masih bisa mengetahui kependatangan hari kiamat dengan melalui tanda-tandanya. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti benar. Quran Surat Al-Jariyat ayat 5-6. Sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Surat Al-Ghafir ayat 59. Adapun beberapa hadis yang mengungkapkan dari seorang Arab Baduy yang bertanya, "Kapankah hari kiamat tiba?" Rasulullah menjawab, "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana hilangnya amanat itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Apabila perkara urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Hadis Bukhari. Sekian materi saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Aulia Ramadhani akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Tanda-tanda kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Tanda-tanda kiamat sugro atau kecil yang sebagian diantaranya sudah tampak dalam kehidupan sekarang ini. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Yang kedua, jumlah ulama atau ahli agama yang sesungguhnya semakin sedikit. Sebaliknya, banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat. Yang ketiga, perzinahan dilakukan terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas. Yang keempat, begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan. Yang kelima, banyak wanita yang berdandan atau berpenampilan seperti pria, begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh, umat manusia berlomba menumpuk kekayaan dengan jalan yang tidak halal, seperti maraknya praktek riba. Yang kedelapan, para orang tua menjadi budak dan diperlakukan sewenang-wenangnya oleh anak-anaknya. Yang kesembilan, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Banyaknya perceraian dan bermewah-mewah dalam membangun masjid, sementara jamaahnya sedikit, serta saling membanggakan keindahan masjid. Demikian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 2. Tanda-tanda kubro.
Waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong dan menutupi kebenaran. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segelombang umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa Alaihi Wasallam dari langit yang memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah SWT dan menyembahnya. Hilangnya Al-Quran dari mashaf dan lisan hati umat manusia hingga hilang pedoman. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda besar, serta sebagainya sudah terjadi. Jika tanda-tanda besar telah muncul satu, maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya, yaitu yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Demikianlah kita sebagai umat manusia hendaknya mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga tanda-tanda kecil datangnya kiamat telah banyak terjadi, dan itu semua sebagai peringatan agar manusia sadar dan bertobat. Terima kasih. Baiklah, saya Bella Fitria akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Proses dan peristiwa hari akhirat. 1. Nafkotan, yakni peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, selisih waktunya 40, entah hari, bulan ataupun tahun. Yang kedua, ba'at, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang ketiga, hasyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia pada saat itu sangat payah karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri keringat. Namun Allah akan memberi pertolongan kepada 7 golongan yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya. 4. Syafaat utma, pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan orang yang ahli surga agar segera dimasukkan ke tempat penuh kelezatan dan diringankan dosanya. 5. Hisab, yaitu perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota tubuh yang bersaksi. 6. Mizan, penimbangan amal dan dosa. 7. Itaul kitab, pemberian buku catatan amal manusia. 8. Haud atau telaga, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Hanya ahli surga saja yang diizinkannya. 9. Sirotol mustaqim, yaitu jembatan membenteng di atas neraka, permukaan titian yang sangat tipis dan tajam dan lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini sesuai dengan amal kita. Ada yang melewati dengan secepat kilat, angin, terbang, berlari, dan lain-lain. Yang terakhir, surga dan neraka. Surga penuh dengan rahmat, sedangkan neraka penuh dengan siksa. Kemudian saya Fatimah Zulka akan melanjutkan materi berikut. B. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Berikut ini adalah hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, dengan iman kepada hari akhir senantiasa memotivasi untuk beramal kebajikan dengan ikhlas mengharap ridho Allah semata. Yang kedua, senantiasa pula membendung niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Yang keempat, adanya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. 5. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang keenam, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang ketujuh, memperoleh ketentraman dan ketenangan. Yang ke-8, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Yang ke-9, berperilaku baik.
Yang ke-10, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang ke-11, tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Yang ke-12, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Sekian dari saya. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari teman-teman saya, berakhir pula materi dari kami, dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah hari ini yaitu bahwasannya hari akhir itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Rasulullah saja yang disebut sebagai kekasih Allah tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Kita sebagai umat manusia hanya bisa meyakini bahwa hari akhir itu benar-benar ada dan kelak akan terjadi sebagaimana yang telah terpaparkan oleh beberapa hadis dan dalil-dalilnya. Sekian dari kami, apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, kami hanya manusia biasa. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.